Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Agustin dengan NIM 2130401093 dari kelompok 2 akan membacakan materi tentang teori permintaan uang. Teori permintaan uang adalah konsep ekonomi yang menjelaskan hubungan antara permintaan terhadap uang tunai atau aset likuid dengan faktor-faktor ekonomi lainnya. Teori ini dikembangkan oleh para ekonomi klasik dan monetaris. Menurut teori permintaan uang, permintaan terhadap uang dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan individu atau masyarakat, semakin besar permintaan terhadap uang. Ini disebabkan oleh kebutuhan akan transaksi sehari-hari, seperti pembelian barang dan jasa. Yang kedua, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga juga mempengaruhi permintaan terhadap uang. Ketika suku bunga rendah, orang lebih cenderung menyimpan uang di bank daripada menginvestasikannya dalam bentuk aset lainnya. Sebaliknya, ketika suku bunga bank tinggi, orang lebih cenderung menginvestasikan uang mereka daripada menyimpannya. Yang ketiga, tingkat harga. Tingkat harga barang dan jasa juga mempengaruhi permintaan terhadap uang. Ketika harga naik, orang membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang atau jasa tersebut, sehingga permintaan terhadap uang meningkat. Teori permintaan uang juga menekankan pentingnya likuiditas dalam ekonomi. Uang tunai atau aset likuid memiliki kegunaan sebagai alat tukar dan cadangan nilai yang dapat digunakan dengan cepat. Permintaan terhadap uang juga dapat dipengaruhi oleh faktor psikologi dan harapan ekonomi. Dalam teori monetarisme, Milton Friedman menemukan bahwa permintaan terhadap uang juga dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan uang yang dikendalikan oleh bank sentral. Menurutnya, jika pertumbuhan uang terlalu cepat, maka akan menyebabkan inflasi dan menurunnya daya beli uang, sehingga permintaan terhadap uang akan menurun. Namun, penting untuk dicatat bahwa teori permintaan uang hanya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan moneter dan ekonomi secara keseluruhan. Faktor lainnya seperti kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan, dan kondisi pasar global juga perlu dipertimbangkan dalam analisis ekonomi. Baiklah, saya Nur Aisyah Humairah akan membahas tentang teori penawaran uang. Yang pertama, pengertian penawaran uang. Menurut Sadono Sukimo dalam bukunya Makroekonomi, yang dimaksud dengan penawaran uang secara umum adalah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Dengan bahasa yang lebih singkat, penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang yang beredar. Arti penawaran uang tertentu secara sempit adalah jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada suatu waktu tertentu. Adapun arti penawaran uang secara luas adalah jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Jadi, teori penawaran uang adalah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan antara jumlah uang yang tersedia di suatu perekonomian dengan tingkat harga dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, konsep dasar penawaran uang. Konsep penawaran uang besar kecilnya dipengaruhi oleh penguasa moneter atau dengan kata lain penawaran uang tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Meskipun demikian, masyarakat dapat juga mempengaruhi tingkat penawaran uang melalui perilakunya dalam menentukan jenis atau bentuk kekayaan yang diinginkan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Seperti permintaan uang, maka penawaran uang juga berubah-ubah, kadangkala naik dan kadangkala turun. Hal itu terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya penawaran uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang yaitu yang pertama ada kebijakan moneter bank sentral, yang kedua tingkat pendapatan masyarakat, yang ketiga tingkat harga, yang keempat, selera masyarakat. Yang kelima, meningkatnya produksi barang dan jasa. Yang keenam, kebijakan anggaran yang dianut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zelfi dengan NIM 2130401107. Saya akan membacakan tentang ayat Al-Quran mengenai teori permintaan dan penawaran uang. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara hal yang halal maupun yang haram. Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 87 dan 88,
yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Makna yang dimaksud dapat diinterpretasikan, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mempersempit diri kalian dengan mengharamkan hal-hal yang diperbolehkan bagi kalian. Demikian pendapat dari ulama salaf. Dapat pula diinterpretasikan sebagai, kalian tidak boleh mengharamkan yang halal, maka jangan pula kalian melampaui batas dalam memakainya dan mengkonsumsinya yang halal, melainkan ambillah darinya sesuai dengan keperluan dan kecukupan kalian. Jangan kalian melampaui batas. Allah mensyaratkan sikap pertengahan antara yang berlebihan dan yang kikir dalam bernafkah, yakni tidak boleh melampaui batas, tidak boleh pula menguranginya. Oleh karena itu, harga sesuai dengan kekuatan perawatan dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan. Sedangkan menurut Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan, dalam pandangan Al-Quran, uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting di bawah manusia dan sumber daya alam. Hal ini berbeda dengan pelaku ekonomi modern yang memandang uang sebagai segala sesuatu, hingga seringkali manusia atau sumber daya alam ditelantarkan atau hanya untuk sekedar duniawi. Rezeki berupa uang yang telah diberikan oleh